Halo brothers and sisters, jumpa lagi dengan saya Andika Bayangkara dalam rubrik Opini, Fakta, dan Analisa. So, check it out. Oke brothers and sisters, kali ini kita bahas tentang fenomena atau berita yang lagi heboh belakangan ini. Kelelawar air. Wih, mendengarnya saja kayaknya gimana gitu. Mendengarnya seakan-akan baru melihat atau mendengar kelelawar air. Apalagi belakangan ini panas-panas informasi yang berkeluyuran tentang hal-hal yang sifatnya fenomenal begitu. Ditambah beredar informasi ada kelelawar air akibat video yang muncul di medsos yang di-share oleh netizen, para warganet, bahwa ada kelelawar air berdasarkan video yang muncul dikaitkan dengan gambar yang muncul. Nah, videonya seperti apa? Ini dia, kita lihat. Nah, kemudian foto atau yang dikaitkan dengan video ini adalah foto yang seperti ini. Nah, dari kedua video dan gambar ini dikaitkan menjadi seakan-akan satu kesatuan, bahwa antara video dan foto yang satu itu adalah hewan atau spesies yang sama. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Atau benarkah kelelawar air ini adalah sesuatu yang sifatnya fakta atau bukan? Tanda kurung hoax. Kita bahas satu persatu. Jadi brothers and sisters, bicara tentang kelelawar air, sebenarnya saya juga dapat informasi ini belum lama kiriman dari warganet, bahwa ada ditemukan hewan baru, hewan yang langka yang belum pernah ada, hewan yang namanya kelelawar air. Dikirimkanlah saya videonya tentang hewan yang sekumpulan hewan yang berenang di sekitar pinggir rumah warga yang ada di pinggir laut, ya kan? Sekumpulan hewan yang berenang-berenang, yang memiliki seakan-akan sayap yang lagi berenang-berenang di air. Nah, kemudian dikirimkan lagi foto gambar sejenis hewan yang menyerupai kelelawar, di mana tangannya, kakinya itu, kulitnya itu menyatu seperti gambar kelelawar, tapi memang bukan kelelawar. Kemudian dikatakan bahwa ini adalah kelelawar air, satu spesies yang sama. Pertanyaannya, apakah demikian betul ini adalah spesies yang sama? Ternyata brothers and sisters, jawabannya adalah tidak sama sekali berhubungan antara video yang satu dengan gambar yang satu. Nah, video yang pertama atau video yang ini itu adalah sejenis hewan yang ada di laut atau yang disebut dengan siput air atau siput laut. Dia hewan yang memang menyerupai siput, memiliki antena semacam siput juga, tetapi dia tidak mempunyai cangkang. Dia berenang dengan semacam pari gitu kan. Jadi dia berenang itu di permukaan air atau juga di kedalaman air, sehingga dia tampak kalau dari jauh seperti sedang mengepakkan sayapnya, padahal dia itu adalah hewan yang menyerupai siput air, ya, atau hewan yang dikatakan siput air sebagaimana tampak dalam
Want to touch it? It's harm. It's not going to hurt you at all. It's a snail without a shell. It's a sea slug. It's a slug. No. They don't have eyes. Slugs don't have eyes. Jeez, don't fall. Sea hare is what it is, but it's a slug. It's a type of slug. Spell it H-A-R-E. Hare. Nah, itu dia gambar kalau mau dikatakan sebagai hewan yang pada video pertama itu yang dikatakan sebagai kelelawar air. Sebenarnya adalah siput air atau hewan yang sebenarnya ada di habitat air laut yang tapi memang jarang kita ketemu juga di sekitar kita, ya kan. Jadi artinya dia tidak muncul di berbagai tempat, tapi hidup di beberapa tempat tertentu saja, sehingga kita kemudian tidak bisa melihatnya. Sehingga wajar kalau kita kemudian baru melihatnya menyangka ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang gimana gitu kan. Nah, kemudian fakta yang pertama tadi sudah jelaskan bahwa ini bukan kelelawar air tetapi adalah semacam siput air. Nah, kemudian gambar yang ini ya kan, ini adalah gambar hewan yang lain pula, bukan juga namanya kelelawar air, tetapi dia adalah hewan yang disebut sebagai tando. Kalau dalam masyarakat Menes Pandeglang itu menamakan dia sebagai tando, atau hewan yang menyerupai bajing terbang atau tupai pisang, tupai terbang. Nah, hanya dia hewan yang berbeda dari tupai terbang. Dia ini adalah hewan yang bernama Sunda Colugo atau lemur terbang Sunda, atau dalam bahasa ilmiahnya adalah Galeopterus variegatus. Galeopterus variegatus, hewan yang dinamakan lemur terbang Sunda. Jadi hewan ini memang unik, brothers and sisters. Hewan ini adalah hewan yang bukan lagi langka, tetapi mungkin sangat tinggal beberapa tinggal beberapa spesies saja yang hidup di dunia ini, karena hanya bisa ditemukan di Indonesia, tepatnya di dataran Sunda, kemudian di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Dan hewan ini memang unik karena memiliki membran kulit itu yang antara tangan dan kaki itu semuanya menyatu. Jadi menyeluruh, dia menutupi membran selnya itu, sehingga seakan-akan dia seperti kelelawar, seperti itu. Seakan-akan dia seperti kelelawar, sehingga kalau kita lihat tampak dari gambar yang beredar di medsos itu, seakan-akan itu adalah hewan yang aneh. Padahal itu adalah hewan yang dinamakan sebagai lemur terbang Sunda tadi, atau Galeopterus variegatus gitu. Hewan yang semacam lemur terbang atau tupai terbang atau bajing terbang. Hewan ini memang panjangnya sekitar 25 sampai 26 cm. Kemudian lebarnya juga kurang lebih seperti itu. Beratnya 0,9 sampai 1,3 kg. Hewan ini sekali lagi hewan yang memang unik dan langka, sehingga tidak jarang kita tidak pernah melihatnya. Hanya mungkin kalau sebagian orang yang hidup di tempat hewan ini berada hanya melihat gambar-gambarnya saja, karena memang tidak gampang untuk menemukan hewan seperti ini. Sehingga wajar kemudian kita melihat seakan-akan ini hewan yang aneh, hewan yang menghebohkan, hewan yang membuat sesuatu yang bikin merinding seperti itu kan, sehingga dikaitkan dengan kejadian akhir zaman. Ini sesuatu yang sifatnya
aneh, ajaib dan sebagainya. Padahal Sobat, pernahkah kalian tahu binatang unik dan lucu satu ini? Ya, kubung. Di Indonesia, kubung dikenal juga sebagai walang kekes atau tandu. Kubung adalah mamalia jagoan melayang. Kubung mampu meluncur dan melayang dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, sehingga mirip terbang. Kemampuan kubung dalam melayang ini dikarenakan mempunyai selaput tipis yang dapat dikembangkan menghubungkan keempat kaki dan ekornya. Tidak semua anak-anak Jawa Barat dapat melihat wujud binatang mirip anjing yang bisa melayang. Pasalnya, saat ini binatang yang bisa dipanggil tandu oleh warga Menes Pandeglang tersebut sangat jarang ditemukan. Waktu mendatang, anak-anak tersebut kemungkinan besar hanya dapat mengenali binatang ini melalui gambar. Hewan ini hanya mampu melayang dari satu tempat ke tempat lainnya yang lebih rendah dengan mengandalkan kulit tipis di sekitar kakinya dan ekornya. Saat kulit tipis ini mengembang, sekilas hewan ini tampak seperti mempunyai sayap. Kubung Sunda merupakan binatang arboreal dan herbivora yang aktif di malam hari. Makanan kesukaannya adalah bagian-bagian tumbuhan yang lunak seperti tunas, bunga, dan buah-buahan. Dengan selaputnya, seekor kubung mampu meluncur dan melayang hingga sejauh 100 meter. Saat melayang, kubung juga mampu bermanuver dan melakukan navigasi. Nah, dari gambar ini sebenarnya tidak ada yang salah. Dari gambar tupai terbang tadi atau tundo tadi, lemur terbang Sunda ini, sebenarnya tidak ada yang salah. Gambar ini benar, kemudian video yang pertama juga tadi benar adanya. Hanya kalau dikaitkan antara video yang pertama dengan gambar ini menjadi sebuah spesies yang satu atau hewan yang satu, itu adalah salah. Karena antara video yang satu dengan gambar yang lain itu berbeda hewannya. Satu semacam siput air atau siput laut. Yang kedua adalah lemur terbang Sunda atau sejenis bajing terbang. Jadi, brothers and sisters, kita mulai paham sekarang kan bahwa sebenarnya berita bahwa kelelawar air itu adalah benar, itu adalah berita yang dibesar-besarkan saja. Atau dengan kata lain, berita gambar videonya benar, gambarnya benar, tetapi informasinya dibesar-besarkan sehingga menjadi berita yang hoax. Ya, jadi warganet, netizen sekalian, brothers and sister, sekali lagi informasi ini jangan sampai menjadi sesuatu yang dibesar-besarkan lagi, karena sebenarnya faktanya adalah dua hewan yang berbeda, bukan kelelawar air juga. Jadi beritanya adalah hoax bahwa ada kelelawar air. Yang benar itu adalah hewan siput laut dan lemur terbang Sunda. Jadi pandai-pandailah kita menerima informasi atau berita, kemudian kita share. Karena bisa jadi yang kita share atau kita informasikan ke halayak ramai itu adalah sesuatu yang sifatnya bohong, atau sifatnya yang hanya dibesar-besarkan saja, atau sifatnya hoax, karena akan bisa menjadi fitnah juga kan, seperti itu. Jadi pandai-pandailah menerima informasi, kita sharing, kita saring benar-benar, kita filter benar-benar, kita cari informasi-informasi tambahan, kemudian kita bisa simpulkan sendiri sehingga tidak menjadi fitnah. Sekali lagi, tidak menjadi fitnah. Oke, brothers and sister, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang opini, fakta, dan analisa. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain.